Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baru-baru ini sekitar bulan Agustus 2025 banyak sekali terjadi unjuk rasa, demo di mana-mana. Unjuk rasa maupun demo ini awalnya dipicu oleh adanya kenaikan tunjangan gitu ya, kenaikan tunjangan para anggota dewan yang dinilai oleh masyarakat merupakan suatu kebijakan yang tidak pantas digulirkan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, di mana pada waktu itu juga bertepatan dengan kenaikan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat gitu ya. Jika kita mengikuti isu-isu tersebut di atas, maka problem sebenarnya yang terjadi adalah problem kesenjangan sosial antara pejabat negara atau pemimpin saat ini dengan masyarakat. Nah, bagaimana Islam memberi solusi atas permasalahan tersebut? Ada dua aspek solusi yang saya cermati berdasarkan pandangan Islam yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan seperti ini ya. Aspek pertama berkaitan dengan bagaimana Islam memandang jabatan pemimpin itu sendiri, dan aspek kedua mengenai bagaimana Islam mengatasi adanya kesenjangan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Kita bahas mengenai aspek pertama, yakni mengenai jabatan pemimpin dalam Islam. Itu berbeda dengan sebuah profesi atau pekerjaan. Karena akad jabatan pemimpin dalam fikih disebutkan sebagai akad muahadah atau akad perjanjian. Sementara profesi atau pekerjaan itu termasuk ke dalam akad muamalah, sebagaimana jual beli. Jadi kepemimpinan bukan termasuk profesi maupun pekerjaan. Bagaimana pejabat saat ini ya, yang memandang bahwa jabatan mereka itu termasuk pekerjaan. Tapi dalam Islam itu berbeda dengan pekerjaan. Pemimpin dalam peradaban Islam itu tidak digaji karena memang bukan sebuah profesi atau pekerjaan yang harus diberi gaji berdasarkan akadnya, yakni akad muamalah. Bagaimana seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarganya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya jika dia tidak digaji. Ada dua kebutuhan hidup seorang pemimpin, yakni kebutuhan hidup secara pribadi, keluarga, dan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya sebagai individu, serta kebutuhan hidup statusnya sebagai seorang pemimpin. Negara wajib untuk menanggung semua kebutuhan seorang pemimpin itu sendiri, yakni bukan dengan sistem gaji, melainkan dengan memberikan iwat. Apa yang dimaksud dengan iwat? Iwat adalah pengganti, karena seorang pemimpin itu untuk sementara waktu telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk menjalankan tugas-tugas negara gitu. Sedangkan mengenai besaran jumlah iwat ditentukan oleh sebuah lembaga independen atau juru taksir independen yang memiliki kualifikasi untuk menentukan rata-rata kebutuhan pokok per orang yang diperlukan setiap harinya berapa gitu ya, sehingga akan didapatkan jumlah kewajaran atau kelayakan iwat yang akan diterima oleh seorang pemimpin itu sendiri. Ada sebuah kisah ya, saat Umar radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, beliau pernah bertanya kepada Ali mengenai berapa besar pengganti atau kompensasi yang diberikan negara kepada dirinya.
Beliau berkata, aku adalah seorang pedagang. Allah telah mencukupi keluargaku melalui perdaganganku. Kalian benar-benar telah menyibukkan aku dengan urusan Allah ini. Menurut engkau, apa yang boleh aku ambil dari harta ini? Kemudian sebagian orang berbicara dan bertanya kepada Ali, apa pendapatmu Ali? Ali menjawab, apa yang layak untuk dirimu dan keluargamu dengan ukuran yang benar. Selain itu bukan hakmu. Orang-orang itu pun berkata, apa yang dikatakan Ali itu benar. Kemudian Khalifah Umar pun mengambil makanannya. Jadi iwat yang diterima oleh seorang pemimpin itu diberikan negara secara bil ma'ruf atau layak gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah seorang pedagang. Namun begitu telah diangkat sebagai seorang pemimpin, beliau langsung meninggalkan pekerjaannya. Apa yang telah dicontohkan oleh beliau ini menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin harus fokus atau berkonsentrasi gitu ya dalam menjalankan amanah maupun tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Kalau kita lihat memang berbeda dengan pemimpin saat ini ya. Di samping sebagai pemimpin, ada juga di antara mereka yang masih berkutat dengan pekerjaan maupun bisnis mereka sebelumnya gitu ya. Sehingga terkadang jabatannya ini seringkali dimanfaatkan gitu ya untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung ada konflik kepentingan di dalamnya gitu ya. Kalau pembahasan kedua mengenai aspek adanya kesenjangan sosial ya antara pemimpin dengan rakyat, itu sebenarnya Islam itu sudah mengatur gitu ya supaya tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan rakyat. Itu Rasulullah ini bersabda bahwa imam itu adalah ro'in atau gembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud imam di sini adalah kepala negara ya, bukan imam masjid maupun kepala parpol misalkan. Jadi seorang pemimpin dalam Islam itu merupakan pelayan umat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang dipimpinnya. Kalau pemimpin sudah diberikan fasilitas ditanggung oleh negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rakyat pun juga demikian. Jadi rakyat juga berhak mendapatkan fasilitas oleh negara gitu. Semua rakyat baik agama Islam maupun agama yang lainnya. Negara harus hadir dalam rangka menanggung kebutuhan pokok rakyatnya, yang mana kebutuhan pokok itu terdiri dari dua ya, kebutuhan pokok manusia sebagai pribadi, yakni meliputi sandang pangan papan, dan kebutuhan rakyat sebagai bagian dari masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi semua itu juga menjadi tanggung jawab negara. Apabila di antara kebutuhan tersebut tidak ada atau ada sebagian yang tidak terpenuhi begitu ya, maka rakyat ini berhak untuk menuntut pemenuhan kebutuhan pokok terhadap negara melalui pengadilan yang menuntut supaya pemimpin segera memenuhi kebutuhan pokok itu sendiri ya. Dikatakan bahwa pemenuhan itu merupakan hak rakyat, bukan bantuan, sebab sifatnya beda. Kalau hak kan memang harus bisa dituntut dan harus dipenuhi atau wajib dipenuhi, sedangkan kalau bantuan itu sifatnya ala kadarnya gitu ya. Jadi negara itu hanya hadir itu memberikan suatu ala kadarnya gitu ya untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya gitu, sebagaimana dalam sistem kapitalis saat ini dengan iming-iming BLT gitu ya, kemudian bantuan pendidikan. Nah itu sebenarnya hanya sekedarnya saja karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya gitu ya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.